Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali kita bertemu kembali di mata kuliah teori periklanan. Tentu kita tambah senang lagi bahwa kita bertemu dalam kondisi sehat, dalam kondisi siap untuk menempuh ilmu, yakni belajar bagaimana membuat iklan yang baik. Dan yang lebih penting lagi di zaman pandemi seperti ini kita dalam kondisi sehat, ya, kondisi walafiat, siap untuk menyerap segala ilmu. Maka mari kita berdoa terlebih dahulu di siang ini. Semoga demikian kita, yakni sehat walafiat sekarang dan nanti. Semoga kita selalu dalam kondisi demikian. Kemudian kita berdoa agar perkuliahan di siang ini lancar, nggak ada trouble seperti Fatwaldi, ya, audio, video, internet, ya, sehingga kita bisa benar-benar maksimal menuntut ilmu di siang ini. Dan semoga apa yang kita pelajari di siang ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kalian nanti sebagai bekal kehidupan setelah lulus kuliah. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa absen, ya. Silakan klik di mybrilliant.dinamika.acid, ya. Sudah saya siapkan di situ absensi. Jangan lupa saya beri toleransi selama 15 menit. Lebih dari 15 menit nggak bisa disubmit alias nggak bisa absen. Terus kemudian ada materi yang bisa kalian unduh, mungkin sambil kita pelajarin bareng-bareng. Kemudian nanti ada tugas, tapi kalian mungkin sudah bisa menebak tugasnya apa, tapi sudah saya munculkan, berarti kalian sudah bisa tahu sih sebenarnya. Oke, sebelum kita mulai kuliah hari ini, ya, ini bentuk-bentuk iklan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Arinal Haq, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nggak ada yang tentang kemarin-kemarin. Oke, saya mungkin akan ngajar sekitar 1 jaman, ya, tentang bentuk iklan ini. Setelah itu nanti kita lanjut dengan tugas dari kalian, yaitu kalian presentasi tugas terakhir kalian, ya. Oke, sekarang kita mulai. Dipresentasikan, Pak? Betul. Kan kemarin sudah saya bilang, di dalam itu kan ada juga di My Brilliant, ya. Kalian bikin PowerPoint, nggak usah di copy paste secara keseluruhan, tinggal poin-poinnya aja, ya. Oke. Sebentar. Kok teman-teman join dengan bukan akun kampus, ya? Benar ya teman-teman, ada kendala di Google Meet ini. Kenapa ini?
Kenapa? Sebentar, kok nggak bisa dipresentasikan? Hang. Bentar ya. Oh iya. Tes, satu dua, satu dua. Halo, halo, halo. Pak, ke-mute, Pak. Oh iya ya, oke. Tes 1 2 3, oke. Oke, Pak. Masuk. Terima kasih. Ternyata mic-nya off. Oke, saya ulangi lagi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah iklan, bagaimana iklan itu mulai ada, khususnya sejak adanya penemuan mesin cetak, ya, sejak adanya media. Sejak ada media, periklanan berkembang pesat, ya, bahkan ketika sudah ada internet, sudah ada media internet, semakin pesat lagi. Kemudian kita sudah belajar bagaimana sejarah iklan yang ada di Indonesia, mulai dari koran-koran zaman dahulu sampai kalian sendiri sudah mencari iklan di tahun 80. Sekarang kita lanjutkan tentang iklan-iklan apa yang ada di dalam masyarakat, di dalam dunia ini. Ya, ada berbagai iklan, tapi intinya kalian nanti ya harus membuat iklan dari salah satu iklan ini. Maka kita harus mengenal dulu bentuk-bentuk iklan.
ya. Pembagian secara umum, artinya ini, halo? Pembagian secara umum ini artinya kita bagi iklan dalam bentuk apapun, artinya tidak melihat secara media. Jadi di sini kita bagi secara umum, secara garis besar, tidak membedakan dalam bentuk media yang disampaikan. Jadi iklan tanggung jawab misalnya, ini ya juga iklan tanggung jawab di televisi, di koran, di majalah, di billboard, di televisi, dan macam-macam ya. Artinya kita di sini melihat bagi secara umum. Oke, iklan yang pertama adalah iklan tanggung jawab sosial. Ya, dalam bahasa yang sering kalian dengar itu adalah namanya ILM, ya, iklan layanan masyarakat. Atau dalam bahasa Inggris adalah PSA, Public Service Advertisement. Ya, iklan tanggung jawab sosial ini adalah iklan. Kalau kita lihat ya, bahwa iklan ini ada karena ada kepentingan dari pengiklan. Kita lihat kemarin rata-rata pengiklan ini adalah perusahaan swasta atau menginginkan produk dan jasanya terbeli. Ya, tetapi iklan tanggung jawab sosial ini, tanggung jawabnya bukan secara komersial, artinya berkeinginan yang melihat iklan ini membeli produk dan jasa kita, tetapi iklan layanan masyarakat ini lebih ke arah kepentingan masyarakat. Bapak Yusuf, itulah nggak rugi dah masang iklan layanan masyarakat tapi tidak berniat untuk menjual produk dan jasa. Ya, sebenarnya memang jarang sekali sih sebuah perusahaan swasta gitu iklan itu mahal ya, membuatnya juga mahal, nggak mungkin kemudian. Jangan lupa kalian absen ya, tinggal 1 menit lagi. Terus kemudian isinya tidak menguntungkan mereka. Beberapa alasan iklan layanan masyarakat ini ada. Yang pertama, memang iklan itu dibikin seakan-akan memang layanan masyarakat, tetapi pada dasarnya juga untuk kepentingannya ya. Contoh misalnya iklan sabun misalnya ya. Iklan sabun tentu tujuannya adalah bagaimana orang membeli dan memakai sabun sebanyak-banyaknya ya. Nah, kemudian pabrik sabun itu bikin iklan tujuannya kesannya seperti bukan inilah sabun saya yang baik, parfumnya gini atau bahannya gini enggak, tapi misalnya mari cuci tangan sebelum makan misalnya ya gitu. Tapi diperlihatkan ketika cuci tangan itu menggunakan sabun ada kelihatan mereknya seperti itu. Jadi ini kelihatan seperti iklan layanan masyarakat, tapi tetap ya mengarah ke dia gitu. Jadi dengan cara begitu ya masih tetap sebenarnya. Kemudian yang kedua, bisa jadi iklan layanan masyarakat itu memang ada tuntutan dari pemerintah ya. Contoh di media massa itu ada undang-undang yang menyatakan bahwa dari sekian persen iklan yang ada di medianya itu harus disisihkan untuk iklan layanan masyarakat. Saya lupa persisnya ya. Jadi kalau misalnya koran itu ya, dari anggap saja misalnya ada 100 halaman, 100 halaman ini boleh diisi iklan misalnya saya lupa ini angka persisnya, 30% misalnya, berarti ada 30 halaman. Dari 30 halaman misalnya 1 halaman ini nggak boleh diisi iklan yang komersil tapi iklan layanan masyarakat. Jadi mau tidak mau memang iklan masyarakat ini harus dibuat karena memang aturannya begitu ya. Kemudian yang ketiga, iklan layanan masyarakat ini bisa ada karena memang itu yang bikin memang ya pemerintah atau lembaga yang memang terkait dengan kepentingan masyarakat. Contoh misalnya selain pemerintah lewat kementerian, terus kemudian lewat lembaga-lembaga pemerintah, bisa jadi itu adalah kayak dari LSM. Contoh misalnya PMI gitu ya, bikin iklan layanan masyarakat misalnya sumbanglah darah untuk kepentingan manusia gitu. Itu karena memang dia tujuannya memang bergeraknya memang ya untuk kemanusiaan, maka iklannya juga iklannya kesannya adalah iklan PSA kayak gitu ya. Jadi iklan yang pertama dibagi secara umum ini adalah iklan tanggung jawab sosial, dalam arti iklan yang memang digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan secara individu atau lembaga atau organisasi. Jadi secara umum. Jadi kalau misalnya iklan itu menunjukkan bahwa produknya baik, bagus,
dan mari kita beli produk itu berarti bukan iklan tanggung jawab sosial, itu adalah iklan komersial. Tapi kalau iklan layanan masyarakat yang dimaksudkan di sini itu adalah iklan yang memang tujuannya untuk kepentingan masyarakat, ya, kunjung masyarakat. Meskipun bisa aja di situ diembel-embelkan ada kepentingan komersial, ya kita tahu. Seperti contoh tadi itu saya bilang, iklannya adalah mari cuci tangan sebelum makan misalnya. Tapi ditunjukkan ketika di fotonya itu, di gambarnya itu cuci tangan, tapi di sebelahnya itu ada sabun, tapi sabunnya kelihatan mereknya misalnya. Atau mungkin tempatnya sabun ada logonya atau apa. Ya. Berikutnya, ya, iklan pembagian secara umum adalah iklan bantahan. Ya, iklan bantahan ini adalah iklan yang tidak menyetujui, ya, atau kemudian tidak membenarkan sesuatu yang terkait dengan dia. Ya, makanya namanya iklan bantahan. Jadi kalau misalnya diberitakan, misal contoh yang Yusuf anaknya 3 misalnya, saya akan bantah, loh anak saya bukan 3, 2. Nah, berarti saya tidak mengakui kebenaran, saya menunjukkan kebenaran menurut saya. Sama, iklan bantahan itu berarti ya akan menunjukkan produknya menurut dia, ya, versi dia, ya, terhadap anggapan secara umum. Ini bentuknya bisa banyak hal, ya. Misalnya contoh, produk kami nggak mahal loh, gitu. Nah, misalnya, meskipun bisa mahal, tapi dia mau membantah dia nggak mahal. Tentu dia membuat versi kenapa aku tidak mahal, misalnya, ya. Meskipun anggapan masyarakat itu mahal, itu iklan bantahan. Atau sebaliknya, iklan bantahan termasuk misalnya kami tidak boros loh, misalnya, ya, mobil kami tidak boros, ya, itu menunjukkan bagaimana itu tidak borosnya, ya. Jadi ini adalah iklan bantahan, ini adalah membantah, ya, membantah apa yang ada di dalam masyarakat, bisa dibuat oleh pesaing, kompetitor, ya. Oh, misalnya, terus kemudian kita membuat bantahan untuk membantah kompetitor atau anggapan yang sudah masyarakat, ya. Contoh misalnya selain tadi produk saya mahal misalnya, atau misalnya produk saya susah didapatkan, ya, atau biasanya juga berkait dengan serangan iklan. Jadi iklan kita munculkan karena ada serangan dari kompetitor, ya. Kemudian ketiga, iklan pembelaan. Kalau iklan pembelaan ini sudah hampir rata-rata iklan model seperti ini. Artinya iklan pembelaan itu ya iklan yang menunjukkan tentang kita, membela kepentingan kita. Misalnya, ya, kalau sakit minum obat ini, artinya iklan ini memang ya untuk kepentingan kita. Ya, ini rata-rata memang seperti itu iklan pembelaan, ya. Kalau kamu mau transportasi yang keren, harganya murah, teknologi terkini, pakai mobilku. Nah, ini termasuk sebenarnya pembelaan, ya, iklan pembelaan. Artinya kalau iklan rata-rata ya memang seperti ini, membela kepentingan dia. Benar atau salah ya namanya iklan ya menurut dia, gitu, ya, versi menurut dia. Kita juga bisa menyetujui atau tidak, ya. Atau kadang-kadang kita ngomong, wah, iklan ya wajar namanya aja iklan, gitu. Kadang-kadang kayak gitu kan kita, kalau kita melihat terlalu berlebihan dia membela dalam tanda petik produk, jasa, dan perusahaannya, ya wajar lah, dia bayar sendiri. Apa yang kalau kalian lihat iklan pembelaan yang paling membencikan, apa ya istilahnya, benceno istilah Surabaya, kira-kira menurut kalian apa? Pernah lihat nggak iklan yang menurut kalian berlebihan sampai oh ya wajar wong jenenge iklan, gitu? Kira-kira apa? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Ini kok nggak ada yang on kameranya? Tadi ada yang on, ini kok nggak on lagi? Ayo, kira-kira apa iklan yang menurut kalian terlalu berlebihan membelanya? Apa? Kalau saya kadang-kadang, ya, nggak apa-apa Viva kalau yang memang nggak bagus. Kalau saya itu kadang-kadang melihat iklan ini loh, iklan apa, caleg, terus apa, yang apa PSI ya? itu, Pak. Hah? PSI. Ya, maksudnya
Oh, kamu bersih, kamu, oh, membela kepentingan itu rasanya kita itu jauh ngelak saya loh lihat iklan ini. Wah, ini nggak tahu, mohon maaf mungkin nggak tahu kiprahnya, nggak tahu apa, ngaku-ngaku seperti itu. Tapi ya jenenge iklan bisa karpe gawe ya kan. Kami bersih, kami anti korupsi, oh, kami membela kepentingan rakyat tuh, saya gitu. Ya itu menurut saya terlalu berlebihan ini ya. Ya nggak apa-apa namanya iklan ya. Cuma kalau saya, maka saya tadi tanya, ada nggak contoh iklan yang menurut kalian itu belanya itu menurut istilah Surabaya bencekno gitu. Ada nggak contoh lagi yang lain menurut kalian yang pernah kalian temui? Kalau makanan, Pak, Makanan seperti apa? kayak yang kejunya lumer-lumer atau semacamnya gitu, Pak. Padahal ya nggak juga gitu. Sesuai ekspektasi. Apa iklannya McD gitu, Pak? Tetapi kan memang kalau masih panas kan lumer-lumer toh. Enggak, Pak. Maksudnya yang iklannya McD yang di TV-TV gitu, Pak. Kan kadang Ya kan memang kulitnya nggak aslinya segede itu gitu. Itu gimana, Pak? ya ada yang besar tapi harganya mahal mungkin. Enggak, Pak. Maksudnya itu burger yang di TV itu kelihatannya besar banget dan lain-lain gitu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu gitu, Pak. Itu apa masuk dilebihkan juga, Pak? Ya bisa, ya memang itu juga kadang-kadang ya. Misalnya contoh kok rasanya enak sekali gitu ya. Pernah saya membaca sebuah artikel membandingkan iklan dengan kenyataan. Jadi contoh di iklan itu misalnya kayak burger itu seladanya sebanyak segini, tapi kenyataannya gini. Saya pernah itu baca ya. Memang betul. Siapa tadi? Revansa, betul ya. Saya Ya, pernah Pak. membaca artikel itu, betul. Masalah antara makanan kalau nggak salah ya pernah dibahas memang. Jadi ada menurut iklan tuh begini-begini, tapi kenyataannya kita beli begini. Tapi kan itu kita baru merasa apa ya berlebihan iklan itu ketika kita memang membelinya ya. Nah ini kadang-kadang ya seperti itu iklan yang kalau saya ya iklan apa yang iklan-iklan iklan pribadi kayak caleg kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang berlebihan saya lihat iklan caleg, calon wali kota, calon bupati ya gitu ya. Ya, jadi iklan yang ketiga ini adalah iklan yang memang sudah kalian tahu bentuknya adalah iklan pembelaan ya. Kalau mereka kadang-kadang membela berlebihan ya kita maklumi ya namanya iklan. Mereka bikin-bikin sendiri, mereka pasang-pasang sendiri ya. Uang-uang sendiri ya kalian nggak bisa protes ya paling cuma ngomel doang ya, terus kemudian alah iklan gitu ya. Nah, makanya ketika nanti di tahap berikutnya kita akan belajar bahwa ketika iklan itu disamarkan dengan bukan iklan, ya ini yang nggak boleh ya. Karena namanya iklan, ya sudah tahu bahwa namanya iklan ya berlebihan, melebih-lebihkan. Sehingga masyarakat ya itu sampai punya anggapan, nah nggak apa-apa wong itu iklan. Nah masalahnya kadang-kadang ada iklan yang disamarkan sebagai berita, ya sehingga orang menganggap yang berlebihan itu adalah fakta, benar, ini yang nggak boleh. Ya kita nanti akan lihat berikutnya. Berikutnya saya lompati nomor 5, iklan keluarga. Ya, ini kita lihat iklan dalam bentuk pembagian secara umum ya. Adalah iklan keluarga yang kelima. Iklan keluarga ya tentu iklan yang terkait dengan kepentingan keluarga atau berkenaan dengan keluarga. Ya, bisa saja itu adalah iklan-iklan komersial atau mungkin juga iklan-iklan yang berkepentingan untuk masyarakat atau negara. Misalnya contoh iklan KB misalnya, itu sebenarnya juga bisa dianggap sebagai iklan keluarga, kan nggak mungkin, mohon maaf misalnya seorang istri itu ikut KB tanpa sepengetahuan suami atau tanpa izin suami, ya ini pasti keluarga. Terus kemudian juga iklan susu ASI, ya kemarin saya minta kalian untuk mencari iklan yang berdampak positif sekaligus negatif. Nah ini, ya iklan susu ASI ini juga bisa jadi adalah iklan keluarga karena ada kepentingan keluarga. Yang minum bayi, tapi yang beli ibunya atau bahkan bapaknya yang beli ya. Anaknya nggak suka protes nggak bisa ya, paling cuma apa nangis atau apa mencret-mencret gitu ya.
Maaf ya kata-kata itu ya kayak gitu. Jadi ini adalah iklan keluarga, jadi bisa berbentuk memang komersil, juga mungkin tidak komersil, maksudnya kayak KP itu bukan komersil ya. Jadi yang kelima ini adalah iklan keluarga. Bagaimana berikutnya dengan iklan yang keempat, iklan perbaikan ya. Iklan perbaikan ini iklan yang mau memperbaiki atau istilahnya revisi ya, memperbaiki dari iklan sebelumnya ya. Jadi contoh iklan sebelumnya itu misalnya menyatakan begini dan anggapan dari masyarakat seperti ini. Nah, ini kemudian timbul iklan lagi berikutnya yang melakukan perbaikan ya. Contoh yang saya suka iklan perbaikan ini adalah yang saya suka ini, makanya saya terakhirkan adalah iklan semir sepatu ya, semir sepatu merek Kiwi ya. Pernah tahu kan semir sepatu merek Kiwi? Selain Kiwi yang pernah kalian tahu merek apa aja? Merek semir sepatu. Komitet, Pak. Komitet. Hah? Apa? Kok pernah baru dengar sekarang saya? Apa itu? Merek apa? Komitet. Komitet. Itu semir sepatu itu? Oh, kok aneh ya? Yang saya tahu semir sepatu itu selain Kiwi itu ada Cololite. Hah? Bagus. Bagus. Ya. Bagus yang sekarang lebih banyak itu. Dulu sempat saya beli itu Cobra ya. Sekarang saya lihat sudah nggak ada ya. Cololite ini sudah lama ya, juga merek luar negeri itu. Ya. Saya nggak tahu kalau ada merek itu. Ya, mungkin aja ya, saya melewatkan. Contoh ya. Bertahun-tahun Kiwi bikin iklan yang sifatnya bagaimana menunjukkan bahwa produknya Kiwi itu bagus ya, iklan Kiwi ya. Ya artinya dia kan kalau nggak salah di Indonesia itu ada 2 merek luar negeri ya. Cololite itu juga merek luar negeri. Kalau bagus itu kalau nggak salah merek lokal ya. Terus ada lagi saya pernah beli dulu waktu masih kuliah ya. Sekarang saya lihat sudah nggak ada merek Cobra, murah itu ya, murah ya. Ini selalu kayak bertempur gitu antara Cololite dengan Kiwi ya. Sehingga ya iklannya ya menunjukkan kelebihan produknya ya, tadi itu pembelaan ya. Tapi ini ternyata dari waktu ke waktu iklan ini meskipun berhasil gampang saja Kiwi, tapi ini tidak meningkatkan penjualan ya. Akhirnya kemudian iklannya diganti tujuannya adalah bukan menunjukkan bahwa produknya bagus dan berkualitas yang layak untuk dibeli, tapi iklannya ganti. Iklannya adalah mengganti kebiasaan atau mengubah perilaku masyarakat. Ya, selama ini masyarakat waktu itu ya, kalau menyemir sepatunya ini ya kalau di saat-saat tertentu aja. Jadi kalau mau kondangan pakai sepatu yang ada kulit baru kemudian disemir. Atau mungkin kalau mau upacara mau disemir. Mau ada pelantikan disemir ya. Tapi udah jarang sekali disemir-semir kayak gitu. Nah ini akibatnya apa? Semirnya nggak cepat-cepat habis. Beli satu gitu baru habis setahun. Bahkan mungkin lebih lah. Ini kalau baru habis setahun kapan beli lagi lah, kan nggak laku-laku gitu. Akhirnya Kiwi bikin kampanye iklan yang tujuannya adalah mengubah perilaku agar rajin-rajinlah menyemir sepatu, karena sepatu kotor itu memalukan. Wah ini ya, iklan ini digeber dan berhasil ya, orang berubah perilakunya. Malu kalau sepatunya itu cuma hanya dilapi aja ya, tapi kalau nggak disemir. Kalau dilapin cuma bersih dari kotoran tapi nggak hitam mengkilat. Kalau disemir kelihatan hitam, benar-benar hitam legam mengkilat ya. Nah ini berhasil, ini orang-orang berubah, tapi ternyata penjualannya tidak sebesar yang diinginkan. Kenapa ya? Orang berubah, memang orang berubah dari misalnya nyemir sepatu sebulan sekali anggap saja menjadi seminggu sekali. Berarti selama setahun cuma hanya 12 kali, sekarang berarti 4 kali 12. 4 kali 12 berarti ada 48 kali ya, berarti berapa meningkatnya ya, 4 kali lipat, sehingga cepat habis ya. Setahun misalnya habis 1 semir, sekarang berarti setahun habis 4 semir ya, ini kan bagus ya. Tapi ternyata karena iklan itu lebih ke arah menekankan perilaku, orang ketika semirnya habis, ketika ke toko yang dicari semir yang yang terjangkau, yang murah. Dan Kiwi
agak mahal gitu. Akhirnya orang-orang justru memang berubah ya, beli semir, menyemir, tapi kemudian yang dibeli bukan semir kiwi tapi semir yang lain. Nah, kiwi kemudian menyadarin bahwa orang sudah berubah tapi tidak mengefek ke arah penjualannya. Akhirnya iklannya diganti lagi, iklan yang menunjukkan bahwa kiwi yang bagus gitu, mahal tapi bagus misalnya seperti itu ya. Ini contoh adalah iklan perbaikan ya, iklan revisi, iklan apa istilahnya, update ya, mengganti dari data yang lama sebelumnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, pertanyaan apa? Nggak dengar saya. Ada yang bertanya? Enggak. Mungkin masih azan, Pak. Bentar, Pak. Oh gitu. Ya, wes kita tunggu adzan dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada yang mungkin ditanyakan tentang pembagian secara umum? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah pembagian secara khusus ya. Jadi secara umum ini secara general, tidak membedakan jenis medianya. Jadi ada iklan tanggung jawab, ya, iklan tanggung jawab sosial, iklan bantahan, iklan pembelaan, iklan perbaikan, dan iklan keluarga. Sekarang kita lihat secara khusus ya. Yang pertama kita lihat berdasarkan media. Ya, kita tahu ada banyak media di masyarakat ya. Kita nanti akan baca lebih detail tentang media ya. Yang pertama yang lama adalah iklan cetak ya. Iklan cetak itu bentuknya bisa koran, bisa majalah, bisa tabloid. BTW, sebentar. Ngomong-ngomong, kalian masih baca media cetak nggak? Saya ingin survei kecil-kecilan. Jarang-jarang, Pak. Jarang. Siapa yang masih membaca? Saya, Pak. Baca apa kamu? Kompas, Pak. Rutin? Kalau misalnya nganggur aja sih, Pak. Pagi-pagi nganggur gitu, baca koran sambil ngopi, Pak. Wow. Resendria apa orang tuanya langganan koran? Iya, Pak. Sama Tempo juga. Oh, ini bagus sekali nih. Siapa yang berlangganan? Mama ya. Kenapa kok mama berlangganan? Iya. Soalnya mama dari kecil emang suka baca. Oke, tuh, bagus ini. Kamu sendiri ngikutin mama nggak? Dikit sih, Pak. Ya, bagus ya. Berarti ada ya. Karena selalu kalau saya survei di kelas itu berapa banyak yang masih suka, bukan masih suka ya, yang membaca media cetak ternyata udah jarang ya. Yang pertama memang sudah jarang sekali orang berlangganan. Saya sendiri sudah berhenti langganan koran mungkin udah lama mungkin. Ya. Terus kemudian di kampus saja, di kampus sebelah ya, itu biasanya di ruang dosen itu saya lihat ada koran. Kemarin saya lihat loh korannya kok lama, ya. Takutnya nggak berlangganan. Dulu di perpustakaan saya kadang-kadang baca korannya dari perpustakaan Stikem ya, ke langganan koran saya lihat, saya kadang baca di situ. Sekarang kemarin saya datang ke kampus nggak ada korannya, itu yang baru, yang nggak tahu ya. Memang sekarang lagi lesu ya sebenarnya media cetak, karena
orang-orang beralih perilakunya dari membaca media cetak ke media online. Nah, media online gratis, ngapain harus beli media cetak ya? Jadi ini masa-masa yang berat bagi media cetak karena tantangannya begitu ya. Untuk mendapatkan berita yang dalam tanda petik basi, ya kan, misalnya contoh koran pagi. Koran pagi ini beritanya kemarin, ya, udah basi dalam tanda petik ya, harus bayar. Sedangkan media online sekarang ada kejadian, beberapa menit kemudian sudah ada beritanya ya di online, gratis lagi, ya. Jadi orang-orang berpikir ngapain beli yang sudah basi, bayar lagi. Ini sudah apa namanya sudah cepat, gratis, bisa dikomentari lagi. media cetak bisa nggak dikomentari? Nggak bisa. Kalian protes, apa ini berita nggak masuk akal, paling cuma dalam tanda petik maki-maki, misu-misu gitu tuh, tapi kalian nggak bisa komentar. Kalau di media online kalau bisa komentar gitu, dan mungkin dibenarkan atau mungkin tidak dibenarkan sama yang lain. Jadi kadang-kadang saya juga senang juga membaca komentar di media online itu, berita, terus saya baca juga komentarnya karena juga menarik juga ya. Oke, yang pertama kita lihat yang kita iklan pembagian secara khusus ya berdasarkan media. Yang pertama adalah iklan yang ada di media cetak, berarti iklan di koran ya, contoh ya, atau iklan di majalah atau iklan di tabloid. Yang pertama iklannya yang paling cepat ya pembuatannya ya, itu adalah iklan baris. Iklan baris itu iklan yang hanya berisi teks saja ya, berisi teks tanpa gambar dan apa, dan itu diletakkan di dalam satu kolom ya, di dalam satu kolom di dalam satu halaman tertentu ya. Kalau di Jawa Pos namanya iklan jitu ya, kalau di Surabaya Pos dulu namanya iklan mini ya, atau kalau di Surya itu apa namanya, intinya terbagi di kolom-kolom, terus iklannya ada teksnya ya, dihitung berdasarkan baris ya, satu baris, jadi satu kolom jelas, satu baris ya, satu baris itu berapa, saya lupa sekarang satu baris berapa, anggap saja misalnya 500.000, jadi kalau kalian masang iklan 2 baris ya berarti 1 juta. Pak Yusuf, satu baris itu berapa karakter, saya lupa, itu ada. Jadi kalau saya masang iklan itu sudah ada kotak-kotaknya ya, saya tinggal menulis berdasarkan kotak itu ya, misalnya kotaknya ada 50 kotak, berarti 50 karakter, jadi satu karakter satu kotak, termasuk titik itu satu karakter satu kotak, sehingga kita nanti membayar ke agennya itu berdasarkan berapa baris gitu. Biasanya karena hitungannya per baris, saya dari rumah sudah membuat iklan ya, sudah merancang ya, jangan sampai misalnya sisa cuma 1 huruf dua baris, kemudian 3 baris yang ketiga itu sisa 1 huruf, rugi kan gitu. Nah, takutnya kalau dipanjangin lagi nanti lebih lagi lah, ini kita harus mikir benar-benar pas dimaksimalkan. Kalau nggak salah iklan baris itu nggak ada batasan, tapi minimal harus 2 baris ya, kayak gitu. Dan orang-orang ya biasanya ya 2 baris itu. Bagaimana membuat iklan dengan semurah itu, 2 baris itu cukup menyampaikan pesan yang banyak. Makanya zaman dulu itu kita tahu istilah-istilah singkatan yang umum. Contoh misalnya BU. BU itu artinya dijual cepat ya. Karena dijual cepat, dijual murah karena butuh uang. BU ya. Cepat itu CPT gitu ya. DJL itu dijual gitu. DJL CPT gitu. Karena ya itu saking menghematnya ya. Terus kemudian hubungi itu hub gitu ya. Atau telepon T gitu. Jadi banyak yang disingkat-singkat. Tapi kalau dia memakai singkatan yang tidak umum, takutnya orang bingung maksudnya seperti apa ya. Jadi iklan yang pertama adalah iklan baris. Iklan yang sebenarnya murah, paling murah, dan tidak perlu desain dan macam-macam, tinggal hanya menyusun kata-katanya ya. Dihitung berdasarkan baris dan relatif cepat ya. Jadi kalau hari ini hari Jumat kita mau masang Sabtu, sebelum jam 4 ini kita bisa datang ke apa namanya ke misalnya contoh kita lagi meeting, tiba-tiba bosnya kayaknya kita perlu beriklan ya. Oke bos, iklan cetak, iklan baris, udah kita langsung berangkat. Bahkan sekarang mungkin cukup telepon atau cukup WA gitu, langsung besok bisa tayang. Ini cepat karena tinggal diketik ya. Sedangkan iklan yang lain yang contoh berikutnya itu kan kalian harus bikin iklannya ya kan.
terus kemudian nanti harus ke media massa kalau waktunya mendadak seperti ini, dia kadang-kadang nggak terima karena space-nya mungkin sudah nggak tersedia ya, kecuali mungkin sekarang ini ya, karena mungkin jumlah iklan menurun, jadi iklan apapun mungkin bisa diterima ya. Tapi kalau dulu nggak bisa. Jadi iklan yang paling cepat ini adalah iklan baris karena tinggal diketik aja ya. Berikutnya adalah iklan kolom. Iklan kolom ini besarnya satu kolom ya, panjangnya terserah ya. Saya lupa cuma apakah ada minimalnya. Kalau iklan baris tetap satu kolom tapi 2 baris. Kalau ini minimal ini artinya panjangnya ya, biasanya diukur senti ya. Kalau kolomnya sudah jelas ya. Saya lupa berapa satu kolom itu berapa senti. Nah ini bisa apa namanya? Cuma kalau di beberapa koran kadang-kadang sudah ada paket ya, iklan kolom sudah diatur ukurannya segini ya. Jadi satu kolom berapa senti ya lebarnya, panjangnya ini juga sudah ditentukan ya. Kalau di Jawa Pos itu biasanya saya lihat iklan-iklan kuliner, iklan-iklan restoran, iklan-iklan apa itu hotel yang sifatnya wisata kayak gitu. Saya lihat itu banyak iklan kolom ya. Jadi ada fotonya, ada diskon atau apa, kemudian kontaknya. Ya itu iklan kolom ya. Iklan kolom ini relatif juga lebih murah ya. Iklan apa namanya, iklan kolom ini juga lebih murah tapi lebih bagus ya. Kalau iklan baris hanya teks saja ya. Sedangkan iklan kolom itu ada gambarnya ya. Sudah ada gambarnya ya. Harganya relatif memang lebih mahal ya. Kemudian berikutnya adalah saya lompati ya, nomor 4 ya, iklan display ya. Iklan display ini iklan yang kita pelajarin sekarang ini ya. Jadi yang kita lihat di koran-koran itu ya namanya iklan display, yang bentuknya iklannya yang ukurannya bisa macam-macam, kecil, besar, pokoknya ada gambarnya, ada teksnya, itu namanya iklan display ya. Diletakkan di sembarang, bahkan boleh iklan itu di sampul depan boleh ya. Di beberapa kali saya lihat pernah iklan itu tampil di halaman depannya koran Jawa Pos ya, di belakang boleh, di tengah, di majalah boleh, itu namanya iklan display ya. Iklan display itu yang justru yang kita pelajari ini, atau iklan-iklan yang kita tahu, atau kemarin tugas-tugas kalian itu namanya iklan display, yang kalian iklan lama-lama itu sebenarnya iklan display ya. Berikutnya, nah ini namanya iklan advertorial atau disingkat biasanya ADV ya, atau ada singkatan lagi kalau nggak salah, selain advertorial ya. Jadi iklan ini bentuknya seperti berita ya, bentuknya seperti berita. Jadi orang membaca seakan-akan berita ya, tapi ada kodenya di atas. Kodenya bisa disingkat ADV atau kadang-kadang ditulis lengkap advertorial ya. Jadi bentuknya itu seperti kayak berita ya, tapi itu jelas iklan ya, karena tidak ada memberikan manfaat ya. Jadi kalau berita itu kan memberikan manfaat kepada orang banyak ya. Kalau iklan kan ya memberikan manfaat untuk kepentingan dia ya. Ini bentuknya kesannya seperti berita ya. Nah, untuk apa namanya, untuk membedakan bahwa ini iklan, diberi kode di pojoknya advertorial ya. Ini memang aturan dari pemerintah ya. Kalau iklan yang sifatnya seperti berita, seperti yang tadi saya jelaskan tadi, harus ada tandanya. Kalau tidak, jangan sampai kemudian tercampur bahwa oh ini berita ini, padahal itu isinya iklan ya. Makanya kan tadi saya bilang, seberapa belenaknya kita melihat iklan, kita santai aja, walah iklan aja apa ya, uang-uangnya sendiri. Tapi jangan sampai kemudian itu kesannya bukan iklan ya, sebuah berita, tapi itu isinya iklan. Nah, takutnya ini nanti dipercayain gitu loh ya. Maka di pemerintah itu ada aturan, harus ada tulisan tambahan di pojok, entah di mana, biasanya di pojok, entah pojok kanan atas atau bawah, pojok kiri bawah atau pojok kiri atas, ada tulisannya advertorial. Ya, advertorial ini menunjukkan bahwa ini iklan. Advert itu kan iklan ya, advertising, advertisement, iklan. Ya, advertorial iklan yang bentuknya seperti berita. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Pak. Ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah, kenapa? Nggak dengar aku? Kamu mau tanya, Daniel? Ya, tanya apa, Daniel? Suaramu kurang keras, Daniel. Keras kan, Daniel?
tes. Ini gimana, Bang? Nggak terlalu jelas suaramu, Daniel. Ya, silakan. Mau tanya apa? Daniel, mau tanya apa? Oh gitu, ya oke. Saya lanjut. Berikutnya adalah di media elektronik. Ya, di media elektronik kita pisah, kita bagi lagi. Ada media radio dan ada media televisi. Ya, media radio. Ya, di media radio ada bentuk-bentuk iklan. Ya, yang pertama iklan yang harganya mahal ini sebenarnya adalah yang namanya iklan Adlibs. Ya, saya tulis di chatting ya. Adlibs. Ya. Kira-kira ada yang tahu kalau terjemahan bebasnya apa Adlibs itu? Apa kira-kira penerjemahan bebasnya? Ads itu iklan, lip itu bibir. Lip pakai ini, sorry. Lip, gini ya, kan ada ini ya, nah ya kan, ya itu ya, iklan bibir Pak. Nah, iklan bibir itu apa memang iklan ditempelin nang bibir gitu ya. Ini yang salah satu ciri di radio, ada iklan namanya iklan bibir. Wah, kalau diterjemahkan secara bebas ya, iklan bibir ini, Adlibs ini adalah iklan yang dibacakan langsung oleh penyiarnya. Jadi di acara tiba-tiba penyiarnya membacakan sebuah iklan. Nah, itu namanya Adlibs. Makanya mahal. Kenapa? Karena orang tidak bisa membedakan. Ya memang tahu ini iklan, tetapi ya nggak terpisah. Beda dengan iklan komersial ya, iklan komersial. Oke, kita break dulu ya. Nah, langsung kemudian muter iklan-iklan. Ketika dinyalakan atau dihentikan masa break itu, sebentar. Ya, kalau yang iklan komersial, penyanyinya bilang kita break dulu ya, jangan kemana-mana. Nah, itu orang sudah tahu waktunya iklan ya. Nah, dia mungkin lari kemana, ke belakang, minum, ngopi, kayak gitu. Karena tahu ini iklan. Lah ini enggak. Iklan itu disisipkan di acaranya. Tiba-tiba penyiarnya memasukkan iklan. Ya, yaitu dengan dibaca. Jadi entah di mana bentuknya, ada kayak kertas di depannya, atau mungkin ada sekarang mungkin pakai komputer ya, dia baca tulisan. Berarti iklannya dibaca langsung sama penyiarnya, itu namanya Adlibs. Maka karena acara iklannya itu nyambur dengan program, makanya sangat efektif, karena orang belum apa ya, nggak bisa memisahkan ya. Makanya kan misalnya contoh ya kayak kalian ini, saya minta kalian supaya kalau kalian kuliah ini tolong duduk di kursi ya, terus kemudian kalian duduk di meja dengan rapi, supaya apa? Kalian menyiapkan kondisi secara psikologis belajar ya. Nah, ketika kita mendengarkan radio misalnya, kita siap untuk mendengarkan radio, tapi kemudian penyiarnya bilang ini sekarang iklan loh ya, waktunya iklan. Langsung kita sudah memposisikan, oh kita nggak perlu serius lagi, ini iklan ya, posisi psikologisnya sudah berubah. Nah ini kita asik-asik mendengarkan, tiba-tiba iklannya masuk, terus kemudian masuk lagi di program. Nah, makanya lebih efektif. Maka iklan Adlibs ini relatif lebih mahal dibanding iklan komersial ya. Ini di radio ya. Kemudian di radio berikutnya tentu tadi saya bilang iklan komersial. Iklan komersial ya iklan yang sudah disiapkan ya. Karena radio ini hanya satu media, satu medium, yakni audio, maka iklannya ya dalam bentuk audio. Bisa jingle itu lagu yang dinyanyikan tapi kata-katanya sifatnya iklan ya, orang mendengarkan tapi itu sebenarnya iklan tapi dinyanyikan. Atau juga mungkin adalah sebuah percakapan ya iklan itu. Ya, ini iklan yang sudah disiapkan ya, itu biasanya menjadi pekerjaan kita, mulai dari merancang kopinya sampai kemudian diberikan sound effect macam-macam, dan sudah dalam bentuk satu ya. Kalau zaman dulu mungkin kaset, yang sudah sekarang mungkin dalam bentuk file ya, sehingga tinggal di play aja dari radio. Jadi mereka sudah menyusun playlistnya, ketika break satu
sudah ada iklannya apa, misalnya 4 iklan tinggal di play terus ya gitu ya. Ini ada iklan komersial, ini masih di radio. Iklan berikutnya adalah ini namanya iklan blocking time ya, blocking time. Saya tulis ya di chatting, blocking time. Cuman bebasnya adalah waktu ngeblok. Blok itu berarti ya kayak misalnya ada hajatan gitu, langsung diblok depan rumahnya ya. Jadi itu sebenarnya bukan jalannya dia, tapi ketika hajatan tiba-tiba seakan-akan jadi jalan, itu namanya blok ya, di blocking, dikuasain ya, namanya blocking time. Jadi waktu yang dikuasain ya. Jadi sederhananya kalau kalian tiba-tiba lewatin jalan terus kemudian ada palang merah, ada satpam, bukan satpam biasanya, hansip atau apa, kemudian mengarahkan, kalian lihat ternyata tiba-tiba jalan itu dibuat perayaan atau dibuat hajatan, itu blocking. Tapi bukan blocking time, blocking jalan, diblok, dikuasain, ya itu sama. Blocking time ini pengiklan menyewa jam, ya, menyewa jam, dan selama jam ini digunakan untuk kepentingan dia, ya terserah yang nyewa. Jadi contoh misalnya jam 9 sampai jam 10 pagi saya nyewa ke radio, misalnya nggak saja Radio Surabaya. Saya bilang, saya sewa waktumu 1 jam. Oke, kamu buat untuk apa? Kita ngobrol tentang produk dan jasaku misalnya. Atau gampangannya, saya mau punya seminar nih tanggal 1 November. Ya, nah ini saya mau cerita tentang seminar saya, dan sekalian saya buka pendaftaran untuk daftar di situ. Kalau mendaftar sekarang hari ini, saya beri diskon 50%. Ya sudah, kalau kemudian sepakat ya sudah, penyiarnya ya nanti akan menanyakan terkait dengan seminarnya dia gitu. Ya sudah, ya, selama 1 jam ini acaranya isinya ya yang mengisi atau yang menyewa blocking time tadi. Ya, ini namanya iklan blocking time. Ya, jadi ada apa lagi di radio? Iklan adlibs, iklan komersial, kemudian iklan blocking time. Di luar itu ada iklan yang namanya sebagai talk show, ya. Jadi kita diminta datang, ya, diminta datang, terus kemudian kita ditanyain, ya, kayak talk show gitu, ya. Ya sebenarnya di blocking time itu talk show, ya, talk show, tapi live biasanya, sifatnya live. Ini enggak, talk show ini sudah di dalam studio kita rekam, terus sama mereka ini dipotong-potong, ya. Jadi misalnya kita sebenarnya rekaman selama 1 jam, tapi setiap 5 menit itu dijadikan satu iklan. Jadi misalnya mungkin diberi 1 pertanyaan, dijawab, kita dipotong sama dia. Beri pertanyaan lain, dijawab, kita potong. Nah, iklan-iklan ini disisip-sipkan di acaranya. Jadi kesannya seperti kayak berita, ya, kayak berita reportase. Kalau misalnya reporter melaporkan ada kegiatan apa di jalan, misalnya kemacetan, demonstrasi, atau pameran atau apa. Sama seperti itu, cuma ini sudah rekaman dan membahas tentang produk dan jasa. Ya, itu yang saya tahu ada 4 iklan di radio seperti itu. Ya, nah, yang saya tahu bisa saja mereka menjual iklan itu secara sendiri-sendiri, ya, ada price listnya masing-masing, ya. Kalau iklan adlib berapa, iklan komersial berapa, blocking time berapa, kayak gitu. Bisa model paket, ya. Dua-duanya pernah saya alamin, ya. Saya pernah masang di Suara Surabaya untuk iklan iklan adlib, ya. Saya masang iklan, terus kemudian saya pernah masang iklan di Pas FM, ya, dalam bentuk paket. Di dalam bentuk paket itu sudah ada iklan komersial, sudah ada iklan adlib, sudah ada iklan blocking time, sudah ada iklan rekaman tadi itu, ya, sudah diatur, ya, untuk yang blocking time 1 kali, kemudian untuk yang iklan komersial kalau nggak salah 5 kali sehari, kemudian adlib itu 1 kali, sedangkan untuk yang rekaman ini dijatah 1 kali sehari, tapi masalah waktunya mereka sendiri nanti akan menentukan, ya. Nah, ini contoh di radio. Ada yang mau ditanyakan tentang iklan radio? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Iklan berikutnya, ya, iklan televisi, ya, masih kaitannya di media elektronik, ya. Iklan televisi, bentuk iklan televisi yang pertama dan yang paling kalian lihat adalah iklan yang namanya iklan komersial, ya, dalam bahasa Inggris namanya TVC. Makanya saya sebenarnya penasaran ketika saya minta untuk mencari iklan itu
apa yang kalian cari di keywordnya. Kalau iklan televisi keywordnya TVC ya, TVC itu singkatan dari television komersial. Ini setelah di umum ya, iklan di televisi namanya TVC, TV komersial ya. Iklan yang kalian lihat di TV itu namanya iklan komersial, yang misalnya jangan kemana-mana gampangannya ya, setelah ini gitu ya, misalnya sih ada acara apa, setelah ini kita break dulu, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Nah itu di situ ketika diputar itu sudah namanya iklan komersial ya. Kemudian di televisi ada namanya iklan yang ketika di acara kemudian dimunculkan ya, misalnya ada tulisan yang jalan itu running ya, running terus kemudian menunjukkan produknya ya. Jadi di bawah atau mungkin di pojok kanan tadi seperti gambar yang transparan ya. Kalau kita tuh mungkin di dunia desain kayak PNG gitu tapi kecil gitu ya. Itu namanya iklan superimpose ya, superimpose. Saya tulis ya. Nah, ini adalah iklan berikutnya di televisi namanya superimpose. Biasanya kalau kalian lihat di pertandingan sepak bola gitu ya, tiba-tiba ada orang nendang bola tapi kecil gitu ya di bawahnya, terus kemudian hilang. Mungkin sekitar 1 menitan, atau mungkin tulisan atau tulisan jalan atau tulisan muncul terus kemudian dikeluarkan lagi, itu superimpose ya. Kemudian berikutnya adalah namanya iklan bumper ya. Saya tulis ya, bumper. Iklan bumper ini adalah iklan yang dimunculkan di depan break atau di akhir break, atau dimunculkan di awal acara atau di akhir acara ya. Kalau kalian di dunia umum, bumper itu adalah apa? Depannya mobil itu ya. Bumper kalau bahasa Jawa ya. Bumpermu gak rusak tak? Ingin nubruk, ini bumper ya. Tulisannya bumper dalam bahasa Inggris, tapi kalau di Jawa kan mungkin istilahnya bumper. Bumper itu di depan dan di belakang ya. Nah, iklan bumper ini tayangnya adalah di awal break dan di akhir break. Kenapa? Karena ketika di awal itu orang belum sempat untuk misalnya jangan kemana-mana setelah yang satu ini, belum berpindah langsung iklan ya. Iklannya bumper itu pendek sekitar 5 detik. Jadi belum kemana-mana, dia sudah belum pindah channel itu duluan iklan. Nah, makanya masih bisa dilihat. Kemudian di akhir break itu, di akhir waktu iklan ya, masuk ke acara lagi, orang penasaran entek nggak iklan ini, terus masuk ke channel tadi itu. Kalau misalnya dia pindah ke channel atau ke kamar mandi dan lihat iklannya itu sebelum acara muncul lagi iklan itu ya, itu namanya bumper. Atau ini sudah jarang saya lihat ya, adalah iklannya itu di awal acara. Misalnya kalau di siaran live itu biasanya acara ini dipersembahkan oleh Jarum Super di awal itu ya, atau terima kasih telah menyaksikan ini persembahan dari Jarum Super, itu di akhir, namanya iklan bumper ya. Jadi tadi ada iklan komersil, ada superimpose, ada bumper, tentu juga ada blocking time ya. Cuma kalau saya lihat di televisi jarang sekali ada blocking time ya, karena mungkin mahal kalau sifatnya blocking time. Tapi di TV kabel saya sering lihat itu ya, apa namanya, as soon as you get, apa itu, yang jual produk-produk itu loh, misalnya apa, yang apa itu, yang buat game-game gitu-gitu loh, kadang-kadang 1 jam isinya cuma menceritakan produk atau setengah jam untuk produk, apa itu, iklan apa itu namanya, iklan-iklan yang, nah itu namanya blocking time. Kalau dulu saya lihat ada sih, di jam-jam yang nggak laku, misalnya pagi sekali, subuh-subuh gitu ya, sebelum subuh, sekitar jam 4, jam 5, ya itu. Atau siang gini, canggung jam berapa ini, jam 3, jam 2, jam 3 gitu, itu ada kayak gitu ya. Itu, tapi sekarang saya lihat sudah jarang ya, iklan-iklan blocking time, artinya 1 jam itu, di acara itu isinya iklan semua. Tapi kalau saya lihat di TV kabel itu masih saya lihat ya, merek-merek yang biasanya menunjukkan apa ya, kayak alat-alat game kayak gitu. Game maksudnya ini loh, apa, game apa, berolahraga ya. Kemudian berikutnya ada namanya iklan audio chart ya, audio chart. Jadi iklan itu dalam bentuk suara dimunculkan di sela-sela kegiatan ya. Jadi hanya muncul suara kayak radio gitu ya.
misalnya terima kasih ya, acaranya sudah habis ya, dimunculkan kredit title ya, kredit title terus kemudian seperti ada suara terima kasih Anda sudah menyaksikan acara menarik persembahan dari Jarum Support. Jangan kemana-mana, setelah ini ada acara yang tak kalah menariknya, ya ini misalnya apa ya, apa gitu ya. Ini namanya iklan AdoChat ya. Kalau ini saya lihat sudah jarang juga ini saya lihat. Dulu kerjaan saya salah satunya bikin iklan itu. Itu juga itu capek ya. Jadi saya harus mengarang juga harus rekaman. Namanya rekaman itu ya kadang-kadang nggak pas diulang lagi, ya stick lagi istilahnya. Terus kemudian dari itu saya potong-potong, jadi rekaman itu langsung banyak ya. Jadi saya bayarannya per datang ya, saya minta kayak penyiar gitu, istilahnya talent datang, saya minta rekaman di studio saya. Jadi sekali take itu sudah sampai satu minggu ya. Kemudian saya potong-potong ya, saya potong-potong berdasarkan program. Jadi ada kayak kasetnya, saya masukkan per kaset ya. Terus itu nanti saya bilang ke namanya master control ke bagian televisi. Mas, Mbak, ya, tentu mereka sudah ada ya. Ini nanti harus tayang di acara ini hari ini jam ini. Ini harus tayang di hari ini jam ini kayak gitu ya. Tapi ini sekarang saya lihat sudah jarang muncul kayak gitu ya. Mungkin terlalu mahal ya, karena ya untuk menyiapkan kopinya, naskahnya ini aja butuh orang ya, namanya copywriter. Dulu saya juga pekerjaan copywriter. Terus saya harus butuh talent ya, karena suaranya kan harus bagus. Ini nggak mungkin, jadi harus khusus, biasanya bekas penyiar atau memang penyiar. Di sela-sela dia penyiar kita bayar untuk itu. Makanya cuma dia datang seminggu sekali untuk sekali itu. Ya. Itu bentuk iklan di televisi ya berdasarkan media. Ya, ada pertanyaan? Berikutnya adalah yang ketiga. Kalau tadi dibagi berdasarkan general, berdasarkan umum. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan media yang ditumpangin. Ada media cetak, ada media radio, ada media televisi. Sekarang berdasarkan tujuan. Ya, oke. Pembagian secara tujuan ada beberapa. Yang pertama adalah iklan komersial. Ya, iklan komersial yang jelas memang tujuannya komersial, menguntungkan pengiklan. Ya, ini nggak perlu saya jelaskan panjang lebar, karena memang ya rata-rata iklan adalah iklan komersial. Kemudian iklan non komersial, jadi tujuannya bukan komersial, kayak tadi itu yang secara garis besar tadi itu. Ada iklan layanan masyarakat atau public service advertisement, atau tadi itu adalah iklan tanggung jawab sosial ya. Tujuannya ini bukan untuk kepentingan satu pihak tertentu, tapi untuk masyarakat secara keseluruhan. Misalnya sumbangkan darah untuk kepentingan kemanusiaan. Ini bukan kita melakukan ya bukan untungnya dia yang masang iklan ya, karena memang tujuannya untuk misalnya PMI masang iklan itu ya seperti itu. Atau jangan buang sampah sembarangan ya, tujuannya untuk kepentingan kita ya, bukan hanya yang masang iklan ya. Berikutnya adalah berdasarkan bidang isi iklan ya. Berdasarkan isinya ya, yaitu adalah iklan ya. Adalah kita lihat ada beberapa iklan, ini banyak sekali ya. Berdasarkan isi pesannya ya, yang disampaikan. Ada iklan politik ya, jelas namanya iklan politik ya, kepentingannya untuk politik. Misalnya pemilihan presiden ya, pilihlah presiden ini, itu iklan politik. Atau mungkin pemilihan wali kota, bupati, gubernur, sekarang legislatif, anggota DPR, DPRD, tingkat 1, tingkat 2, ini politik ya. Jadi yang berkaitan dengan politik ya. Ini banyak ini. Kalau zaman saya dulu nggak ada, karena zaman dulu kita milih partai ya, nyoblos partai, terus kemudian partai yang nanti akan menentukan siapa. Kalau sekarang kan langsung orang, ya, makanya banyak yang iklan-iklan model seperti ini sekarang. Dulu iklannya nggak sebanyak sekarang ya. Berikutnya iklan pendidikan. Ya, tujuannya berkait dengan pendidikan ya. Tentu misalnya contoh kayak Stikom ya. Beberapa hari yang lalu ya, beberapa kali saya mendengarkan iklan Stikom Dinamika di radio di radio Suara Surabaya ya. Setelah saya mendengarkan, saya kontak kampus. Saya ini barusan mendengarkan iklannya radio saya mendengarkan di radio Suara Surabaya iklannya Dinamika.
Oh iya Pak, kita masih iklan. Saya bilang, kok masih beriklan? Padahal kita sudah kuliah kan bulan kemarin. Bulan ini, apa ya, sudah apa mulai lah. Saya heran loh, kok iklannya masih ada tapi apa namanya, kok iklannya masih ada gitu. Ternyata pendaftarannya masih buka sampai akhir bulan kemarin kalau nggak salah. Ya padahal kita sudah mulai kuliah di akhir semester kemarin, akhir September kemarin. Berikutnya adalah iklan kesehatan, ya terkait dengan kesehatan ya. Ini banyak sekali, bisa obat-obatan, bisa rumah sakit, bisa alat kesehatan ya. Ini banyak. Kemudian berikutnya alat kecantikan dan perawatan tubuh ya. Kalau ini sudah lazim kita sering ya, sabun, sampo, parfum, apalagi yang terkait dengan iklan kecantikan perawatan tubuh ini banyak sekali ya. Apalagi apa namanya, deodoran ya. Berikutnya adalah iklan apa? Skincare kayak gitu. Skincare itu seperti apa? Kok saya nggak tahu. Buat wajah, Pak. Oh gitu. Ya. Buat wajah itu kayak make up ya? Bukan, Pak. Jadi kayak apa namanya, yang pelindung dari sinar matahari kayak gitu loh, Pak. Oh gitu. Kamu gitu-gituan? Pakai gituan? Oh, kalau sekarang di rumah pakai gitu, Pak. Kan merawat wajah, Pak, penting. Oh gitu. Biasanya kayak gitu-gitu cewek ya, cowok biasanya Nah, Riko kan cowok berjiwa cewek, Pak. Riko itu Nggak bisa cowok dong. berjiwa cewek, Pak. kalau cowok wis cukup maju sementing atus sabunan Dan bangun luluran. Riko cowok Tapi kan kalau berjiwa sekarang- cewek, Pak. Oh gitu, Theo. Oke. Dan Riko itu cowok berjiwa cewek. Jadi sedikit lembut kayak gitu, Pak. Enggak deh, tapi ya boleh juga ya, Enrico bener bilang tadi itu apa namanya, merawat tubuh. Cowok kadang-kadang kan gak terlalu mikir merawat tubuh, padahal ya juga perlu, nggak hanya cewek yang merawat tubuh, cowok. Makanya sekarang ada namanya istilah cowok metroseksual kalau nggak salah, tapi cowok tapi tetap ya apa ya, tetap perawatan tubuh yang ganteng gitu loh, gak merasa cowok kemudian santai-santai gitu, Theo. Makanya kamu nyontoh sama Enrico itu loh. Ajarannya diajarin apa Theo tuh, Enrico, bagaimana cara Jangan, Pak. Saya itu itu. pribadi hati, Pak. Bukan seperti Riko yang sedikit kecewek-cewekan gitu, Pak. Ya, itu contoh iklan tentang kecantikan dan perawatan tubuh. Berikutnya iklan pariwisata. Kalau iklan pariwisata ya berkaitan dengan hiburan ya, bisa restoran. Pariwisata itu lebih ke hotel, tempat wisata gitu ya. Kemudian iklan hiburan, ya tentu hiburan ya. Hiburan itu apa? Hiburan itu bisa tempat hiburan ya, kayak misalnya bioskop atau mungkin karaoke. Nah, berikutnya iklan olahraga, ya tentu iklan terkait dengan olahraga. Bisa alatnya, ya alat olahraga misalnya sepatu atau mungkin pertandingan olahraganya atau mungkin pernik-perniknya, ya iklan olahraga. Berikutnya adalah yang masih berdasarkan isi pesan adalah iklan hukum yang terkait dengan hukum ya. Ya bisa saja mungkin jasa pengacara, jasa untuk paten kayak gitu ya. Ya, berikutnya iklan lowongan pekerjaan. Ini banyak kalau di media cetak ya. Iklan lowongan pekerjaan yang biasanya menawarkan kesempatan kerja ya, iklan lowongan kerja ya. Saya lihat sekarang di cetak ini semakin jarang ini iklan lowongan pekerjaan, nggak tahu kenapa ya. Kayaknya kecenderungannya sejak adanya internet dan kemudian ada website-website yang khusus yang apa ya, menyimpan tenaga kerja seperti JobsDB, JobStreet, orang-orang masang iklan mending ke situ ya. Memang efektif ya. Saya sudah mengalami sendiri itu ya. Saya butuh web programming ya. Saya masang iklan ya, masang iklan baris. Saya ingat sekali, saya masang iklan baris. Mahal sekali iklan baris itu ya. Berapa saya lupa ya. Saya minta budget sama kantor diberi. Iklan itu tayang ya. Tapi ya Allah ya. Iklan itu tayang, dia masih jaya-jayanya koran ya tahun berapa itu. Itu yang mengirim iklan itu yang mengirim lowongan, yang mengirim apply ya, yang mengirim surat lamaran ke saya itu kalau nggak salah cuma
20 kalau nggak salah ya, 20. Dari 20 itu saya lihat banyak yang asal aja ya, nyoba-nyoba lah istilahnya, nggak memenuhi persyaratan ya. Misalnya aku persyaratannya SI ya, misalnya ya, atau teknik komputer, ini enggak ya, tapi dia ngaku bisa ya, apa-apa tak lihat, tapi kok enggak meyakinkan. Dari 20 itu yang meyakinkan itu cuma 6 ya. 6 saya panggil, ya 6 saya panggil, yang datang cuma 2. Bayangkan, dari masang iklan itu yang datang itu 2. Dari 2 ini ya saya nggak ada pilihan lagi ya, ketika saya tes, ya sebenarnya nggak ada yang nggak cocok. Saya sudah ngomong, gimana proses seleksinya? Ya yang datang yang layak untuk di tes berikutnya yang dipanggil ya untuk tes datang itu ada 6, tapi yang datang 2. Pak Yusuf, 6 kok 2? Iya, karena kadang-kadang nyoba-nyoba ya. Jadi mereka mungkin zaman itu ya. Jadi mereka apa namanya ngirim surat lamaran sebanyak-banyaknya gitu ya. Ternyata dari sekian itu ada yang sudah menerima dia. Jadi ketika dipanggil ya dia bilang ya tapi nggak datang ya, karena dia sudah serk di tempat yang sudah di serk tadi itu ya. Jadi yang datang 2, dari 2 itu saya tes, ternyata sebenarnya nggak memenuhi, kurang lah gampangannya ya. Saya bilang ke kantor ya harus masang iklan lagi, waduh ngeluar uang lagi gitu katanya kantor. Ya sudah, akhirnya dari 2 saya ambil 1 ya, yang paling baik dari yang kurang tadi. Nah ini contoh iklan baris. Tapi suatu ketika karena saya melihat kok nggak efektif, kemudian saya masang iklan lowongan ini di website ya, kalau nggak salah di JobsDB itu kalau nggak salah. Ya biayanya relatif sama sebenarnya, sama ya. Tapi yang lamar ya Allah, yang lamar itu ada 400 orang, gila, 400 orang ya. Dari 400 orang ini 200 itu luar kota. Bahkan luar kotanya ini nggak masuk akal, di Jakarta. Padahal sudah saya tulis itu, posisi pekerjaannya di Surabaya. Ya, bayangkan 400, dari lowongan itu yang ngelamar itu 400 ya. Nah, 200-an itu luar kota yang tidak masuk akal menurut Jakarta. Ya, ya saya tahu ini pasti iseng-iseng. Kenapa kok mereka demikian banyak yang ngelamar? Beda dengan ketika saya masang iklan lowongan di iklan cetak ya, mereka harus bikin surat lamaran ya, pakai surat, diberi perangko atau mungkin pakai kurir, biaya kan. Jadinya apa? Mereka pasti ngirit ya, kalau memungkinkan aja dia ngirim ya. Tapi karena kalau iklan internet itu mereka daftar register, sign up ya, mengisi datanya. Kemudian kalau ada posisi yang cocok kan muncul, kalau dia pengen lamar tinggal klik. Jadi nggak ada resiko buat dia, nggak ada biaya. Jadi ya anak Jakarta itu tadi ya iseng aja klik gitu, submit, otomatis surat lamarannya sudah masuk ke saya, terhitung sebagai apply, sudah yang mengajukan lamaran. Makanya begitu banyak ya. Ya jadi ada untungnya juga di media cetak tadi itu iklannya memang surat lamarannya sedikit, tapi ada keniatan atau keseriusan karena ada biaya. Sedangkan di iklan internet ini banyak yang ngelamar, tapi karena saking murahnya nggak ada biaya ya. Dan memang benar ya, saya sudah ragu sebenarnya memanggil yang orang Jakarta tadi. Saya lihat kok bagus gitu, saya panggil, saya teleponin, kamu besok tes ya jam ini. Kenyataannya apa, nggak ada yang datang. Jadi memang ya itu pola perilaku seperti itu ya. Jadi yang tadi itu adalah iklan lowongan pekerjaan. Kemudian berikutnya iklan duka cita. Iklan duka cita biasanya terkait dengan kematian gitu ya, mengabarkan kematian atau mengabarkan pemakaman gitu. Sebaliknya tentang duka, yang ini adalah iklan suka ya, iklan sukacita ya, ini perkawinan, pertunangan. Nah, saya menunggu iklannya Theo ini di koran ya, telah melakukan pertunangan atau Theo siapa gitu. RCTI gitu Pak, apa Pak? Sekarang kira berpulang ke Pak. Itu Pak. Tapi jangan berita perampokan ya Pak ya, jangan Pak, jangan Pak. Mending pernikahan sama anaknya yang punya RCTI, wah saya senang Pak. Siapa Theo? Anaknya RCTI? Nggak tahu Pak, mungkin menikah semua Theo. Wah nggak tahu Pak, mungkin ada satu yang sisa cewek, anaknya Heru Tanjung gitu Pak. Sudah tua-tua, mungkin cucunya
Nah, itu Google ya apa Pak? Yang penting punya RCTI gitu aja Pak. Iya, boleh juga cita-citamu, Theo. Tapi kenyataannya kamu nggak luluran gitu ya, nggak dilirik. Yang dilirik Enrico malahan. Tapi kan Udah dari itu, kok Pak. lembek Pak, seperti ke ibu-ibuan Pak. Saya kan cowok sejati Pak. Ribuan gitu. Ya. Jadi iklan ini juga saya jarang lihat ya. Kalau iklan duka cita masih ada, tapi iklan-iklan sukacita ini sudah jarang. Dulu saya masih melihat ya iklan pertunahan, iklan pernikahan itu masih banyak. Ini sekarang sudah jarang ini ya. Berikutnya adalah iklan makanan dan minuman. Ini banyak ya, umum, nggak usah saya ceritakan panjang lebar. Iklan otomotif juga banyak ya, bisa iklan berkaitan dengan mobil, motor atau suku cadangan. Iklan lingkungan hidup, terkait lingkungan hidup, dan iklan media. Iklan media bisa aja menyiarkan media yang lain. Sekarang ini banyak ini. Media apa yang sekarang lagi gempap gempita beriklan? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ini. Media yang lagi gegap gempita gitu ya, beriklannya banyak ini. Detik Pak biasanya Pak. Detik jarang beriklan. Berikan sih bukan ya, apa ya? Tokopedia berikan. Tokopedia kan bukan media, Tokopedia Oh, iya. itu kan marketplace. Pak, Kompas. Kenapa Enrico? Kompas, Pak. Kompas beriklan dah di mana? Beriklan Rico. Beriklan ya. TV mungkin Pak. Nah, ya, TV apa? Trans TV Pak, banyak iklan Pak. Iklan yang tayang di TV-nya sendiri kan, ya nggak apa-apa. Iya. Iklan filmnya dia, ini iklan tayang di TV yang lain, gitu. Yang saya amatin ini ada media baru, ya apa yang nggak tahu ini genrenya apa, ya. Jadi kalau zaman dulu itu kita kalau nonton bioskop, ya datang ke bioskop. Kalau sekarang kita berlangganan, terus kemudian kita bisa memilih film-filmnya, ya. Yang ramai dan paling terkenal Netflix ya, ada iFlix, terus kemudian IndiHome punya juga kalau nggak salah ya, View atau apa. Yang sekarang lagi baru bikinan Disney ya, namanya Disney Hotstar. Ini iklannya banyak saya lihat ya, ada di YouTube, ada di TV itu juga saya lihat iklannya banyak juga ini Disney Hotstar. Ini media, iklan media yang ya ini yang lagi happening, yang lagi rame, yang lagi booming, yang banyak di Indonesia. Ya, saya lihat kayak Netflix ya. Kalau Netflix itu mungkin terkait dengan film-film yang bikinan dia atau kerjasama dengan dia. Kalau Disney Hotstar ya terkait dengan produksinya Disney ya. Tentu kalau misalnya langganan Disney ya nanti jangan kecewa kalau ternyata ya film-filmnya ya bikinan Disney semua, yang bukan Disney mungkin juga nggak ada. Sebaliknya kalau kemudian kita langganan Netflix ya belum tentu nanti ada film yang kita inginkan ada di Netflix. Ya paling benar adalah langganan semua ya. Ini contoh adalah iklan media. Berikutnya iklan berdasarkan siapa ya, komunikator, pengiklannya ya. Yang keempat ya, ini masih berdasarkan khusus ya, berdasar komunikator, berdasarkan siapa yang ngomong. Yang pertama adalah iklan personal. Iklan personal ini iklan pribadi orang ya. Jadi contoh misalnya caleg, capres, capgub, cabub, calwakot. Ini personal ya. Ini menunjukkan pribadi sebagai calon untuk anggota DPR, calon untuk bupati, calon untuk wali kota, calon untuk gubernur. Ini personal ya. Jadi dia menyampaikan personal ya. Kemudian komunikatornya bisa keluarga. Jadi yang seakan-akan ngomong itu keluarga ya. Seperti siapa ini iklan keluarga ini? Ya, saya jarang kalau melihat iklan keluarga. Kemudian iklan institusi. Kalau iklan institusi banyak ya, justru iklan kebanyakan institusi ya. Misalnya institusi tentang pabrik atau perusahaan Unilever biasa ya. Ini berdasarkan siapa yang jadi pengiklannya, komunikator. Berikutnya adalah iklan yang berdasarkan produk ya.
yang pertama adalah barang ya. Barang itu sesuatu yang bisa dipegang ya, bisa dilihat ya bisa diraba, itu barang ya. Jadi contoh misalnya iklan sabun, iklan HP itu bisa dipegang gitu ya, berdasarkan wujud produk ya. Kemudian berikutnya adalah iklan jasa. Iklan jasa adalah yang bermanfaat bagi kita, yang tidak bisa dipegang, nggak bisa disentuh ya. Contoh misalnya jasa transportasi, kalian butuh transportasi untuk ngirim barang misalnya, ya misalnya itu pakai JNE atau JNT atau pakai apa. Ini adalah jasa, karena ketika kalian beli, nggak ada yang bisa kalian pegang ya. Atau misalnya kalian nonton film misalnya, ya jasa bioskop, itu ketika kalian beli, nggak ada sesuatu yang kalian bisa pegang ya. Tapi baru nanti kalian merasakan ketika kalian menonton, oh ya seperti itu. Itu namanya iklan jasa. Ketiga, ya bisa dua-duanya, iklan barang dan jasa. Ya. Nah, sekarang yang lagi rame ini saya lihat ada iklan lagi, iklan biaya transfer kalau nggak salah ya. Apa ya, iklan jasa keuangan yang memberikan keuntungan bahwa kalau kita transfer ke antar bank, ini nggak ada biaya. Normalnya kalau kita transfer ke antar bank, kalau sesama bank kan nggak ada biaya. Misalnya saya ngirim ke rekening saya, ke rekening istri saya yang BCA, otomatis sama-sama BCA nggak ada biaya, 0 rupiah ya. Tapi kalau misalnya saya ngirim sendiri, nah ini saya kena charge. Nah ini jasa keuangan ini kalau nggak salah apa namanya saya lupa. Ini iklannya lagi rame nih, baik di YouTube maupun di media tradisional kayak di televisi saya lihat kemarin juga ada. Itu tanpa ada biaya. Jadi kita mendaftar, jadi kayak OVO gitu ya. Kita gabung di OVO, kemudian uangnya kita depositkan di situ, terus kemudian kita transfer ke rekening bank lain. Itu kita nggak kena charge ya, gitu. Tapi uangnya kita harus masukkan ke apa namanya, ke sebangsa tadi itu, apa sih namanya itu ya. Jadi bukan dari rekening tabungan kita, misalnya bank apa BCA, terus kemudian kita kirim tambah biaya, enggak. Tapi kita masukkan ke dia sebagai deposit, kemudian kita kirimkan yang lain tanpa biaya katanya. Ya, tapi saya pikir ya kayak OVO ya gampangannya, kita depositkan di situ ya. Terakhir iklan secara khusus berdasarkan komunikan ya. Kalau tadi berdasarkan komunikator, yaitu berdasarkan siapa yang ngomong dari apa namanya, dari siapa yang pengiklannya. Yang ini adalah yang diajak bicara, yang menjadi tujuan. Ya, kalau tadi komunikator, apa namanya, pengirim. Ya, kalau yang ini berkaitan dengan penerima, ya receiver, ya komunikan, khalayak sasaran. Ya. Yang pertama adalah orang kebanyakan, ya orang kebanyakan, end user istilahnya kalau dalam bahasa Inggris, ya pengguna akhir, ya kayak saya, kalian, itu adalah akhir. Itu iklan itu, contoh iklan sabun, iklan mie instan, ya itu jelas itu, ya itu orang kebanyakan user, jadi beli langsung dipakai, ya jadi artinya dia beli untuk dirinya sendiri, maka namanya pengguna akhir, end user, ya. Jadi kayak sabun, kayak apa namanya, kayak yang tadi itu sampo, ya. Berikutnya untuk toko, ya, untuk distribusi. Jadi mereka beli, tapi tidak dipakai untuk dia, makanya bukan end user karena dia jual lagi, ya. Jadi iklan ini ditujukan untuk para jalur distribusi, ya. Jadi supaya mereka kulaan produk kita, terus kemudian supaya mereka membantu jual kita. Apa contohnya? Contohnya misalnya kita jualan suku cadang, ya. Suku cadang memang ada yang cocok untuk end user, tapi mungkin ada cocok ya juga untuk para jalur distribusi, misalnya toko suku cadang atau mungkin toko servis atau bengkel servis. Mereka beli suku cadang kita supaya nanti kalau ada butuh pakai merek kita misalnya, ya. Kemudian berikutnya iklan untuk pabrik, ya. Jadi kalau yang tadi itu produk yang pertama itu dipakai langsung orang, langsung dipakai. Kemudian yang kedua untuk dijual lagi, yang ketiga untuk diproses lagi, ya, yang ketiga. Jadi untuk pabrik, karena dari pabrik itu diolah lagi. Contoh misalnya saya
iklan minyak misalnya, minyak bahan bakar misalnya ya, apa itu kayak diesel gitu ya. Diesel ini nanti diserap sama industri kemudian dipakai ya, atau mungkin saya jual garam misalnya, tapi garam ini bukan untuk end user, saya jual untuk ke pabrik, sama pabrik dijadikan bahan entah bikin apa lagi ya kayak gitu. Tentu iklan ini nanti saya melihat ya, kalau end user tentu nanti bisa saya tempatkan di media massa yang banyak end user yang melihat. Untuk yang distributor saya harus mengetahui distributor ini biasanya membaca apa, media di mana saya iklan di situ. Kalau pabrik demikian ya. Cuma biasanya karena kalau yang distributor sama pabrik ini biasanya khusus, biasanya kita memakai orang ya, bukan media. Jadi kalau distributor kita ada namanya sales canvas ya. Kalau kalian melihat itu biasanya mereka pakai kayak truk kecil atau pakai mobil pickup gitu ya, atau ada boxnya. Mereka keliling ya, di dalamnya itu sudah ada produknya. Mereka datang ke toko-toko ya, langsung menawarkan produknya ya. Kadang sifatnya konsinyasi artinya titip ya. Oh, ini saya titip 10, nanti saya kesini lagi seminggu. Laku berapa? Laku 5. Berarti ibu atau bapak yang punya toko ini cukup membayar 5, nanti saya isi hasil lagi 5. Ya, kayak gitu. Ya, itu namanya konsinyasi. Itu adalah distributor. Atau ini yang untuk pabrik, biasanya ada namanya akun eksekutif ya, datang ke pabrik-pabrik menawarkan sebagai vendor, sebagai mitra untuk memasok kebutuhan pabrik itu. Oke, teman-teman. Ternyata lebih dari 1 jam ini. Saya pikir menjelaskan ini cuma 1 jam, ternyata 1,5 jam untuk menjelaskan bentuk-bentuk iklan. Maka supaya kalian paham, tidak hanya mendengarkan cerita saya, kalian harus belajar sendiri. Kalau saya dongengi sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi kalian harus ada tugas ini, ya. Kalian mencari iklan ya, mencari iklan seperti yang saya minta ya. Tugasnya ini adalah tugas kelompok ya, tugas kelompok ya. Tugas kelompok gampang ya, satu kelompok yang kemarin berapa? 5 orang ya, ada kelompok yang ternyata double ya. Oke, tugasnya adalah kalian mencari iklan ya, sesuai bentuk iklan ya. Jadi nanti berdasarkan kelompoknya. Iklan apa? Sudah yang saya jelaskan tadi ya, kalian langsung bentuk mencari iklan yang saya maksud ya. Tugas kelompok ya, kalau iklan itu dalam bentuk TVC, iklan televisi, kalian screenshot ya. Kalau misalnya itu iklan di media cetak, ya kamu foto ya. Kalau itu iklan radio, kalian transkrip ya, kalian ketik ya apa yang diomongkan di radio itu ya. Kalau iklan itu mungkin iklan billboard, ya kalian foto, ya. Pokoknya ada buktinya ya iklan itu, ya. Kemudian hasil-hasil tadi, gambar-gambar tadi, bukti-bukti itu tempel di format yang sudah saya sediakan, template standar ya, ada di My Brilliant, di referensi di atas sendiri, ya. Kalian masukkan di situ. Jangan lupa yang merah-merah diganti dan hitamkan lagi, ya. Itu apa namanya tugasnya seperti itu, ya. Terus kemudian kalian convert ke PDF, jangan kalian langsung upload dalam bentuk doc ya, format template-nya itu doc ya. Kalian convert ke PDF ya supaya tampilannya tetap bagus, saya lihat masih bagus ya. Kemudian submit ke My Brilliant, cukup salah satu anggota ya, karena itu tugas kelompok, tidak perlu semua anggota untuk submit ya, cukup salah satu anggota submit. Ketika salah satu otomatis kelompok itu sudah, kelompok yang lain tidak perlu melakukannya. Tapi kalau misalnya belum ada yang mengumpulkan salah satu, harus mengumpulkan ya. Oke, terus kemudian kalian bikin presentasi ya, tapi tolong nggak usah dari PowerPoint-nya, dari doc-nya itu di copy paste ke PowerPoint, cukup poin-poinnya aja, apa yang menarik dari hasil temuan iklan kalian ya. Terus kemudian kalian presentasikan di kelas seperti ini, setelah ini ya, kayak kita ini setelah ini presentasi ya. Kemudian tugasnya ya, tema tugas sesuai nomor kelompok ya, di My Brilliant ya. Kemarin sebelumnya ada kelompok double yang kemarin nomor 7 yang katanya kuota kelas dihapus. Nanti kalau 7 hapus kosong, jadi saya minta justru yang 10 dihapus, kelompok 11 jadi kelompok 10, kelompok 12 jadi 11, kelompok 13 jadi 12 ya, kayak gitu ya. Jadi penuh semuanya.
Oke, untuk kelompok yang belakangnya 1 dan 6 ya, bisa 1, bisa 11, bisa 6, bisa 16, pokoknya belakangnya 6, itu kalian cari iklan tanggung jawab sosial, iklan bantahan, dan pembelaan. Ya, untuk kelompok 1, yang belakangnya 1 dan kelompok 6, kalian cari iklan. Ini ada di pembagian secara general ya, jadi kalian boleh cari iklan koran, boleh, iklan televisi, boleh, iklan radio, karena iklan tanggung jawab sosial, bantahan, pembelaan ini adalah general, dengan berdasarkan media. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 7 akhirnya, kalian cari iklan cetak baris dan iklan cetak kolom ya. Berarti kalian cari iklan di koran, iklan di majalah, di tabloid ya, yang sifatnya adalah bentuknya iklan baris dan iklan kolom. Untuk yang kelompok 3 dan kelompok 8, kalian cari iklan advertorial dan iklan display. Ini adalah iklan cetak ya, mungkin saya tambahkan, karena iklan advertorial itu ada di iklan cetak. Display ini namanya display juga iklan cetak ya, supaya kalian lebih jelas. Terus kemudian kelompok 4 dan kelompok 9, kalian cari iklan komersial dan iklan non komersial. Tadi itu ya, sudah dalam bentuk pembagian secara khusus ya. Ini gampang ini, kalau iklan komersial ya rata-rata semuanya iklan komersial. Yang mungkin agak susah cari iklan non komersial, tapi juga banyak juga kok ya. PSA ini bahasa Inggris ya, Public Service Advertisement, atau terjemahnya adalah ILM, iklan layanan masyarakat. Yang terakhir, kelompok yang belakangnya 5 dan 0 ya, kalian cari iklan radio yang sifatnya ad-libs. Ini sorry, ini bukan P, pakai P ya, bibir ya, ad-libs ya. Iklan ad-lib, berarti ini kalian harus transkrip ya, kalian dengarkan di radio, kalian ketik ulang ya, karena nggak bisa di screenshot suara nggak bisa di screenshot ya, padahal tugasnya dalam bentuk dokumen. Dan iklan radio blocking time ya, iklan blocking time, atau ini jangan blocking time lah, terlalu ramai ini, saya ganti iklan komersial, tapi iklan komersial radio. Oke, tugas untuk kalian yang dikumpulkan, deadline-nya ada di My Brilliant ya. Ada pertanyaan sama? Loh, kok diem semua? Temenggangan terhadap tugas? Nggak ada, Pak. Enggak, Pak. Jelas. Insya Allah. Tolong teman-teman ya, tolong untuk teman-teman, kalau memang ada sesuatu yang masih belum jelas terkait dengan mata kuliah, please jangan tanya pribadi ya. Kalau tanya pribadi itu nanti jawabannya hanya dibaca di pribadi. Ya, kalau masih terkait kuliah, kalian tanyanya di grup ya, biar nanti jawabannya juga berguna bagi yang lain. Tapi kalau misalnya pribadi, misalnya boleh ya, kalian yang tidak terkait kuliah atau sifatnya masih kuliah tapi sifatnya pribadi, misalnya Pak, saya minta izin untuk besok nggak ikut hadir misalnya, nggak gitu, boleh secara pribadi ya, nggak lewat grup nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Pak, tugasnya ini dalam bentuk PDF atau cukup Word lah, ini kalian tanya di grup aja supaya nanti jawaban itu juga bisa dibaca yang lain. Oke, kalau nggak ada, kita akhirin yang perkuliahannya ya.